bikin Febri Diansyah ketar-ketir. Kesaksian ahli psikologi forensik memberikan petunjuk penting bahwa Brigadir J justru korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Putri Chandrawati. Kemudian pada simpulan ke-9 ada keterbatasan data untuk menarik simpulan profil psikologis Nofriansyah Yosua karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, diperoleh informasi yang konsisten dari para informan dan tersangka mengenai beberapa hal. Jadi beberapa hal inilah yang bisa kami simpulkan. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan, terlibat perkelahian dan penyalahgunaan narkotika, nafsa. Di masa kecil sampai di usia remaja, ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap, patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol, dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka, dan ADC yang ditugaskan mendampingi Ibu Putri. Lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Anggapan saya bahwa kita harus kembali lagi ya ke yang disampaikan oleh ahli ya, bahwa tidak ditemukan riwayat ya tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh keluarga. Nah, mengenai perubahan sikap ya, kalau saya kaitkan dengan pendapat ahli yang lain ya, diduga keras ini akibat adanya tekanan psikis. Teori relasi kuasa kalau kita terapkan dalam kasus ini justru kebalikannya yang terjadi, bahwa alih-alih Brigadir Yosua itu seorang pelaku pemerkosaan, jangan-jangan dia adalah korban kejahatan seksual. Ada opsi kedua dari Kapolri kan, jangan-jangan ini perselingkuhan, jangan-jangan perselingkuhan. Begini Bang, berarti kita membayangkan ada sebuah relasi khusus antara mendiang Brigadir Yosua dengan PC, relasi yang terlarang itu kan. Pertanyaan saya, bukankah mendiang Brigadir Yosua ini sudah punya calon istri? Oke. Bukankah mendiang Brigadir Yosua ini sudah punya rencana untuk menikahi istrinya? Oke. Bukankah rencana ini sudah diketahui oleh dua keluarga besar? Bukankah mendiang Brigadir Yosua akan berjalan karirnya dan kita bayangkan dia akan memilih istri yang sepadan dengan dia? Jadi kalau kemudian dia katakanlah berselingkuh, pertanyaannya, relasi seksual semacam ini sungguh-sungguh berdasarkan mau sama mau, setuju sama setuju atau tidak sesungguhnya? Atau dipaksa untuk melayani siapapun itu? Kalau kita menggunakan kata perselingkuhan, tapi ternyata di balik itu sesungguhnya adalah paksaan dari satu pihak untuk melayani pihak yang lain, maka kan sesungguhnya ini bukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu konsensual, terlarang, tersembunyi, tapi konsensual, mau sama mau. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang disebut sebagai perselingkuhan, tapi di balik itu sesungguhnya adalah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain. Lagi-lagi, ini kekerasan sesungguhnya. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, menanggapi upaya penggiringan opini yang dilakukan kubu terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Mereka menuduh Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Menurut Reza, Brigadir J lebih layak disebut korban kekerasan seksual. Dia menyoroti perilaku Brigadir J, sebagaimana yang dituturkan saksi dari pihak Ferdi Sambo dalam persidangan, yang menunjukkan adanya tekanan, lantaran korban kesulitan untuk mencari pertolongan. Reza menilai, Putri Chandrawati merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap Brigadir J, yang disebut pihak terdakwa melakukan pelecehan di Magelang beberapa hari sebelum tewas ditembak di Jakarta. Alasannya, terdapat relasi kuasa, karena korban adalah ajudan dari istri jenderal.
Adanya pendapat tentang perubahan sikap dari Brigadir J ketika ditunjuk sebagai ajudan dan karungga dari Putri Chandrawati menunjukkan indikasi bahwa sejak saat itu Brigadir J mengalami kekerasan yang sama secara berulang.